Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini, kita akan membawakan sebuah cerita dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan cerita dengan judul Perjalanan Terhoror di Alas Roban yang dituliskan oleh Range 09. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Riri terpaksa mudik lebih awal 2 minggu sebelum puasa bersama bapaknya dengan kendaraan roda 2. Meskipun berangkat sore, perjalanan Pekalongan ke Yogyakarta tidaklah pernah sepi. Terlebih jika masuki Alas Roban di daerah Batang. Sebenarnya Riri sudah merasa tidak enak, semacam feeling. Namun tak mungkin ia menolak perintah ayahnya. Motor metik itu melaju dengan kecepatan sedang, sempat mengalami kebanan atau ban bocor. Mereka pun terpaksa berhenti mencari tambal ban. Waktu pun semakin bergulir. Tak terasa maghrib berlalu dengan cepat. Sekitar pukul 9 malam mereka memasuki wilayah Alas Roban. Beberapa kali Riri melinding dan terus memanjatkan doa dalam hatinya. Bapak Riri masih mengendarai dengan tenang. Satu persatu kendaraan mendahului motor mereka. Entah mengapa, semakin lama semakin sepi, dan jalan yang dilalui semakin tak berujung, dengan kelok-kelok yang tak ada habisnya. Sekitar 1 jam lamanya, perjalanan membelah bukit itu tak menuju ke titik ramai. Perut Riri mulai berbunyi, tanda lapar melanda. Entah apa yang dipikirkan bapaknya waktu itu. Yang jelas, bapak hanya menjalankan motor sesuai jalur jalan. Terlihat dari kejauhan, ada warung remang-remang di pinggir jalan. Lampu berwarna orange menerangi warung itu. Terlihat ada 2 pengunjung di sana. Bapak Riri sengaja menepi dan mengajak Riri makan terlebih dahulu. Antara senang dengan adanya warung, bisa menyantap makanan, atau takut melihat warung di tengah sepinya jalan seperti ini. Riri memegang erat tangan bapaknya. Pemilik warung muncul, seorang laki-laki tua, sekitar usia 70 tahun. Beliau memakai sarung dan kaos coklat muda. Bapak bertanya, "Assalamualaikum. Ada makanan apa, Pak? Sama minuman?" Lelaki tua itu menjawab dengan singkat, "Waalaikumsalam. Ada gorengan, teh, dan kopi." Sambil beberapa kali melirik ke arah 2 pelanggan yang masih duduk di kursi panjang berbahan kayu. "Saya pesan 1 kopi dan teh hangat ya, Pak. Kalau ada nasi seperti orang itu kami juga mau. Tapi jika habis, gorengan saja tidak apa-apa." Bapak melanjutkan memesan makanan. Kakek itu lantas masuk ke warung beberapa saat dan keluar bersama nasi yang dipesan oleh bapaknya Riri. Riri sempat menengok ke arah 2 pemuda yang sudah menghabiskan makanannya. Rasa merinding pun mulai mereda. Pemuda itu berdiri dan membayar sejumlah uang kepada kakek penjual, dan lalu pergi begitu saja. Riri menatap bapaknya, seolah ingin mengisyaratkan semua keganjilan yang dia rasakan. Bapak meminum kopi itu namun tidak habis, sedangkan Riri tidak berani menyentuh teh maupun gorengan yang berada di hadapannya. Riri pun terhipnotis seketika meminum teh hangat dan gorengan itu. Bapak juga menghabiskan pesanannya. Setelah itu, Bapak Riri membayar kepada kakek sambil menanyakan arah. Kakek itu menunjukkan arah sambil berpesan, "Nak, jangan berhenti lagi ya di jalan. Lurus saja, nanti belok kanan, ada jalan turun, dan mulai masuk ke desa warga. Melihat apapun, jangan berhenti lagi," ujar kakek tersebut. Bapak mengangguk paham dengan pesan kakek itu. Bapak dan Riri kembali melanjutkan perjalanan. Sempat Bapak menengok spion melihat ke arah warung kakek tadi, namun sangat aneh. Terlihat hanya gelap di kaca spion motor Bapak. Tidak ada lampu remang-remang di warung tadi. Bapak beristighfar dalam hati dan melanjutkan perjalanan sesuai pesan kakek tadi. 5 menit kemudian, Bapak melihat 2 pemuda yang tadi di warung sedang duduk di pinggir jalan sambil melambai-lambai tangan ke arah motor Bapak. Ingat dengan perkataan kakek tadi, Bapak tidak berhenti. Motor tetap melaju dengan kecepatan sedang. 5 menit kemudian, Bapak melihat 2 pemuda itu
lagi di posisi sama dan melambai-lambai tangan ke arah motor. Riri seketika memeluk erat bapaknya, seakan sudah paham situasi itu. Bapak tetap melaju dan tidak berhenti. Beberapa saat kemudian ada jalan belok ke kanan. Lalu jalanan mulai menurun seperti yang kakek katakan. Lampu rumah warga mulai terasa dari kejauhan. Alhamdulillah. Meskipun sampai Yogyakarta pukul 1 malam, Bapak dan Riri sangat bersyukur bisa sampai di rumah dengan selamat. Usut punya usut, warung remang-remang tempat mereka berhenti bukanlah milik manusia, melainkan penunggu di alas roban. Entah kopi, teh dan gorengan yang mereka santap dari bahan apa. Yang jelas, kawan bapak menjelaskan bahwa nasi yang dimakan pemuda itu pertanda mereka menghuni alas roban. Dua pemuda itu merupakan korban kecelakaan yang meninggal di sana. Arwahnya sering menyesatkan dan mengganggu pengendara yang melintas, seakan mencari teman. Bapak dan Riri tidak henti-hentinya bersyukur lepas dari kemungkinan tersesat atau kecelakaan berkat bantuan kakek di warung itu. Mungkin karena bapak mengucapkan salam saat pertama mulai percakapan, membuat kakek itu berbaik hati memberi petunjuk. Setelah itu, meskipun pagi atau siang, ketika bapak dan Riri melintas alas roban, tak pernah ditemukan wujud warung misterius milik kakek itu. Memang sejak peristiwa itu, mereka tidak berani melakukan perjalanan sore atau malam melewati alas roban. Nah, itulah tadi cerita singkat kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Jika ada yang ingin mengirimkan ceritanya, bisa mengirimkan melalui email yang ada di bawah. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.